Selamat malam, perkenalkan nama saya Clark Pelangitan dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang forward and backward chaining AI. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, forward dan backward chaining dalam sistem kecerdasan buatan, interface engine bekerja dengan prosedur match-fire, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan yang ada di dalam knowledge base atau basis pengetahuan dan database. Proses ini membantu sistem menarik kesimpulan dari sejumlah fakta yang diketahui. Yang pertama, forward chaining atau penalaran maju. Metode ini bersifat data driven, yaitu penalaran dimulai dari data atau fakta yang telah diketahui untuk menemukan kesimpulan baru. Dalam forward chaining, sistem mencari aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang tersedia, kemudian menghasilkan fakta baru hingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Contoh aturan. Yang pertama, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Yang kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 F, maka pasien mengalami demam. Yang ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Contoh proses forward chaining. Siklus pertama, aturan 2 benar, sistem menyimpulkan bahwa pasien mengalami demam. Siklus kedua, aturan 3 menjadi benar, sistem menyimpulkan bahwa pasien mengalami infeksi bakteri. Siklus ketiga, aturan pertama benar, sistem menyimpulkan bahwa pasien menderita strep throat. Dari proses di atas, forward chaining berfungsi menarik kesimpulan baru dari data yang diketahui secara bertahap sampai sistem mencapai hasil akhir yang logis. Kelebihan, cocok digunakan ketika permasalahan dimulai dari pengumpulan informasi, efektif untuk aplikasi seperti perencanaan, pengadilan, dan pemantauan. Untuk kekurangannya, sulit menentukan bukti mana yang paling relevan dan atau penting. Kadang menghasilkan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tujuan akhir. Yang kedua, backward chaining, penalaran mundur. Nah, di sini ada pengertiannya. Metode ini disebut juga goal driven reasoning, yaitu proses penalaran yang dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis tertentu dan bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang dapat membuktikan kebenaran tujuan tersebut. Sistem akan memulai dengan sebuah goal atau tujuan dan menggunakan aturan yang ada untuk menetapkan serangkaian sub-goal, tujuan turunan. Proses ini lebih berlanjut hingga tujuan utama terbukti benar, salah, atau tidak dapat dibuktikan karena tidak ada kecocokan antara fakta dan aturan. Contoh kasus backward chaining. Dengan fakta, suhu tubuh pasien 102 F, pasien sakit selama 2 bulan, pasien memiliki sakit tenggorokan. Dan dengan tujuan membuktikan apakah pasien memiliki strep throat, sistem akan menelusuri aturan yang ada secara mundur dari kesimpulan ke fakta untuk menentukan apakah kondisi tersebut benar berdasarkan fakta yang tersedia. Kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan, fokus pada satu tujuan tertentu sehingga proses menjadi lebih terarah. Pertanyaan atau langkah-langkah yang dihasilkan selalu relevan dengan tujuan. Sangat cocok digunakan dalam sistem diagnosis seperti medis atau troubleshooting. Untuk kekurangannya, dapat terus mengikuti satu jalur penalaran meskipun jalur tersebut seharusnya diubah. Jika ada banyak kemungkinan, solusi prosesnya bisa menjadi lebih panjang dan kompleks. Teknik pencarian search techniques. Kedua metode penalaran di atas melibatkan proses pencarian solusi dan terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam sistem kecerdasan buatan, yaitu 1. Depth first search atau dipersingkat DFS. Merupakan teknik pencarian data pada node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya dari kiri ke kanan.
Kelebihan dapat menelusuri masalah secara mendalam hingga ditemukan solusi yang optimal. Untuk kekurangannya memerlukan waktu yang lama jika ruang lingkup masalah sangat besar, karena harus menelusuri satu cabang hingga selesai sebelum berpindah ke cabang lainnya. Nah, untuk breadth first search merupakan teknik penelusuran yang dilakukan pada semua node dalam satu level terlebih dahulu sebelum menuju ke level berikutnya. Kelebihan, semua node diperiksa secara menyeluruh pada setiap tingkatan sehingga tidak ada solusi yang terlewat. Kekurangan, tidak efisien jika solusi berada pada level terakhir karena membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk implementasinya dapat menjadi tidak interaktif karena sistem mungkin harus berpindah topik sebelum menyelesaikan topik sebelumnya. Nah, yang ketiga, best first search merupakan teknik pencarian yang menggunakan heuristic knowledge atau pengetahuan tambahan untuk mengarahkan proses pencarian ke node yang berpotensi mengandung solusi terbaik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai heuristic search. Nah, untuk kelebihannya ada 3 poin. Poin pertama ada mengurangi beban komputasi karena hanya mengevaluasi solusi yang dianggap paling menjanjikan. Poin kedua, pencarian akan berhenti ketika solusi terbaik atau mendekati terbaik telah ditemukan. Poin terakhir, teknik ini menyerupai cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan logis dan efisien. Nah, untuk kekurangan batch first search itu ada beberapa poin. Yang pertama, bergantung pada fungsi heuristik yang akurat. Kedua, tidak selalu menemukan solusi optimal. Yang ketiga, membutuhkan memori besar. Keempat, waktu komputasi sangat tinggi. Yang kelima, tidak efisien pada ruang pencarian besar. Yang terakhir, rentan terhadap jebakan lokal minima. Nah, sekian penjelasan yang sudah saya bawa dari materi ini. Terima kasih.